Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook-nya Okta Invest Lama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum saya akan menginformasikan mengenai peluang-peluang apa saja yang akan terjadi di market di pekan ini, yang oke untuk bertransaksi di market, karena memang di pekan ini akan banyak sekali peluang-peluang untuk bertransaksi di market. Tetapi terlebih dahulu saya akan menginformasikan apa saja tentang Okta Invest Lama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Invest Lama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana ada perizinan dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan dari Okta Invest Lama Berjangka itu juga sudah oke, karena sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Invest Lama Berjangka, yang pertama kali adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders sekalian, dikarenakan akan lebih mudah untuk mendapatkan peluang cuan profit di market karena spreadnya itu yang rendah. Kemudian low commission, itu charge commission juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulan platform MT5-nya Okta Invest Lama Berjangka, dikarenakan sedari awal rekan-rekan traders membuka account hingga sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir, kita memiliki Okta Vaganza, yang mana setiap kali bertransaksi di market itu dirubah menjadi lot, dari lot itu akan berubah menjadi poin, dari poin itu akan diredeem menjadi hadiah-hadiah langsung. Kami tekankan sekali lagi, hadiah-hadiah langsung. Let's say katakanlah mulai dari voucher 100.000, 200.000, emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, hingga motor listrik, dan yang terakhir itu adalah mobil listrik. Kemudian untuk media sosial Okta Invest Lama Berjangka itu juga ada banyak, ada www.okta.co.id, kemudian kita juga ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, ada TikTok, tetapi kami declare bahwa Okta Invest Lama Berjangka tidak menggunakan platform media sosial Telegram. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sudah akan mulai masuk ke dalam materi-materi atau pembahasan yang akan kita informasikan kepada rekan-rekan trader sekalian. Di pekan kemarin, di sesi hari Selasa itu ada JOLTS Job Opening daripada Amerika Serikat yang mengalami penurunan tajam dari 7,86 juta menjadi 7,44 juta, yang mana hal ini menarasikan atau menggambarkan bahwa terjadi penurunan lowongan pekerjaan ke level terendah 3 bulan, atau level ini berada di bulan Mei tahun 2024. Kemudian di sesi hari Rabu itu juga ada pengumuman inflasi daripada Australia yang mengalami penurunan dari level 1% menjadi 0,2%. Kemudian CPI year on year dari level 2,7% menjadi 2,1%. Ini juga menggambarkan bahwa memang tren inflasi itu sudah mulai menurun, tetapi ada yang unik di mana kita lihat sama-sama untuk euro, khususnya Jerman, justru prelim CPI itu dirilis meningkat dari level 0% menjadi 0,4%. Dan ADP itu juga meningkat untuk Amerika Serikat dari level 159.000 menjadi 233.000. Tetapi advance GDP untuk Amerika Serikat itu dirilis menurun, karena kita lihat sama-sama dari level 3% menjadi 2,8%, atau terjadi penurunan sebesar 0,2%. Kemudian di sesi hari Kamis itu ada pengumuman yang menarik untuk Bank Sentral Jepang, yang mana dalam hal ini Bank Sentral Jepang itu merilis suku bunga terbarunya dari level 0,25% bertengger tetap sama-sama di level 0,25%. Tetapi untuk hal ini Ueda menggarisbawahi bahwa bisa jadi akan ada kemungkinan terjadi kenaikan suku bunga pada Bank Sentral Jepang di bulan
Desember. Disinilah euforia terhadap yen meningkat, yang mana pada saat terjadinya rilis tersebut USD terhadap yen sempat mengalami penurunan, tetapi penurunannya itu terbatas dikarenakan greenback atau indeks US dollar masih terjadi penguatan selama sepekan kemarin. Kemudian di sesi Jumat ditutup sama berita sepaket ketenagakerjaan dari Amerika Serikat. Kita lihat sama-sama average hourly earnings itu terjadi peningkatan dari 0,3% menjadi 0,4%. Unemployment rate itu sama-sama bertengger di level 4,1%. Sementara non-farm employment change inilah yang betul-betul mengagetkan para pelaku pasar karena dirilisnya itu betul-betul sangat menurun. Katakanlah ini kita lihat sama-sama dari 223.000 menjadi hanya sekedar 12.000. Nah, sebagai ilustrasi, jumlah keseluruhan penduduk daripada negara Amerika Serikat itu let's say katakanlah ada kurang lebih 350 juta jiwa. Dan kita lihat di sini bahwa untuk non-farm employment change-nya itu hanya sebesar 12.000 jiwa. Tetapi ada dasar yang mendasari dapat dikatakan bahwa dari pemerintah Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa bisa jadi ini berdasarkan karena adanya badai untuk badai Milton dan badai Helen yang terjadi di sepanjang bulan Oktober. Nah, untuk Wall Street, 3 indeks utama Wall Street itu ditutup menguat rebound pada sesi Jumat, rebound dari aksi jual sehari sebelumnya. Pertumbuhan laba Amazon yang cukup kuat mengimbangi sentimen negatif dari penurunan pertumbuhan lapangan pekerjaan Amerika Serikat di bulan Oktober. Dow Jones itu naik 0,69%, kemudian S&P 500 itu juga naik 0,41%, Nasdaq itu juga naik sebesar 0,8%. Tetapi secara keseluruhan, Wall Street itu sebetulnya ditutup menurun, di mana S&P 500 itu turun 1,38%, Nasdaq itu turun 1,51%, dan Dow Jones itu juga turun 0,16%. Tetapi penurunannya itu pada saat sesi akhir pekan itu tiba-tiba melakukan pergerakan rebound karena naiknya saham Amazon sebesar 6,2%. Nah, disinilah dapat menunjukkan bahwa aktivitas belanja daripada konsumen Amerika Serikat itu sebetulnya masih aktif, masih terbilang oke. Dikarenakan ingat, biar bagaimanapun untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah ditandai salah satunya dengan aktivitas belanja daripada konsumen di negara tersebut yang meningkat. Nah, itu ditandai sama naiknya laba Amazon yang juga mengangkat indeks consumer discretionary sebesar 2,4% ke level tertinggi lebih daripada 2 tahun karena lagi-lagi kenaikan laba saham Amazon. Nah, untuk minyak untuk informasinya itu sempat naik di sesi Jumat sebelum kembali akhirnya tergelincir seiring dengan laporan Iran yang sedang mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel dari Irak dalam beberapa hari mendatang. Tetapi rekor produksi Amerika Serikat membebani harga minyak. Nah, untuk sesi hari Jumat pekan itu Brent naik 29 sen atau 0,4%, sementara minyak mentah West WTI itu naik 23 sen atau kenaikan sebesar 0,3%. Secara mingguan, Brent itu sebetulnya masih membukakan penurunan sebesar 4%, sementara WTI itu masih turun sebesar 3%. Harga minyak itu didukung oleh ekspektasi OPEC dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada Desember selama 1 bulan atau lebih karena kekhawatiran atas permintaan minyak yang melemah. Jadi memang kalau bicara minyak itu memang masih berada di zona support, tetapi hal ini pun juga sebetulnya kalau kita mereview dari apa yang kami sudah sampaikan di pekan kemarin, ada pernyataan daripada Bank of America, ada pernyataan dari Citigroup, ada pernyataan dari Goldman Sachs yang menyatakan bahwa support minyak itu berada di area 65 sampai dengan 85 dolar per barrel. Jadi range minyak itu sekarang ini memang berada di antara range $10. Kami ulangi,
65 sampai dengan 85 dolar per barrel. Nah, inilah bocoran yang oke, rekan-rekan trader sekalian. Dikarenakan apa? Mendekati area support 65 kita melakukan aksi buy, sementara mendekati level 85-an kita melakukan aksi sell. Nah, untuk emas, kalau emas itu melemah sudah 2 hari berturut-turut karena penutupan perdagangan hari Jumat. Pelemahan harga emas terjadi karena tekanan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil surat utang Amerika Serikat. Pelemahan data tenaga kerja Amerika Serikat mendorong para analis untuk meningkatkan taruhan mengenai penurunan suku bunga daripada bank sentral. Jadi memang kalau bicara emas itu kemarin pada saat pekan kemarin itu sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa, itu di level 2789 sampai dengan 2790, di mana setelah menyentuh level tertinggi tersebut, tetapi itu pun kalau rekan-rekan Okta Traders sekalian memperhatikan, kami sudah memberikan bocorannya berdasarkan level-level resisten Fibonacci yang sudah kami informasikan di pekan kemarin. Nah, begitu menyentuh level resisten tersebut, akhirnya betul saja harga emas terjadi pergerakan koreksi dan saat ini sedang bertengger di level 2730-an sampai dengan 2740-an. Nah, untuk harga emas itu kemarin itu juga turun 1,5% karena beberapa pelaku pasar mengambil aksi taking profit setelah emas datangan mencapai rekor tertinggi 2790. Nah, otoritas Amerika Serikat baru saja merilis data mengenai jumlah pekerjaan non pertanian yang naik 12.000. Jadi memang begini, kalau misalnya bicara harga emas itu tertahan sama data non farm payroll yang terbilang tidak oke atau tidak bagus untuk Amerika Serikat, yang tadi awal kami sudah informasikan kenaikannya NFP hanya sebesar 12.000. Oke, nah sekarang barulah kita masuk kepada bocoran-bocoran apa saja sih yang terjadi untuk pekan ini. Karena bisa jadi itulah peluang untuk bertransaksi untuk para Okta Traders sekalian menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Untuk hari Senin itu terbilang sepi. Sedangkan untuk hari Selasa inilah sudah mulai muncul nih peluang. Peluang ini terdapat pada Aussie Dollars, di mana Okta Traders kalian dapat memanfaatkan peluang untuk pergerakan Aussie Dollars dikarenakan pada sesi perdagangan Selasa akan ada pengumuman bank sentral daripada Australia yang akan dirilis tetap dari level 4,35% menjadi 4,35%. Nah, kalau dirilisnya tetap bisa jadi akan ada kemungkinan bahwa Aussie Dollar akan mengalami pergerakan rebound. Tetapi ya reboundnya itu terbatas karena biar bagaimanapun dolar itu juga lagi menguat. Sementara di sesi Selasa ini pun, hari pekan ini pun, itu juga akan ada pemilu, pilpres daripada Amerika Serikat. Disinilah merupakan perjuangan terakhir. Apakah Trump yang terpilih? Apakah Kamala Harris yang terpilih? Di mana kalau salah satu yang terpilih, otomatis kebijakan politik berubah, kebijakan moneter berubah, kebijakan ekonomi berubah. Disitulah makanya dapat digambarkan secara normal ya, namanya ada perubahan kepemimpinan, otomatis itu tidak akan berdampak yang kurang baik bagi pergerakan indeks US dollar untuk di sesi Selasa. Kemudian di sesi hari Rabu itu ada data ketenaga kerjaan daripada New Zealand. Kita lihat sama-sama employment change itu terjadi penurunan. Penurunannya pun juga nggak main-main nih, nggak kaleng-kaleng. Karena penurunannya dari 0,4% menjadi minus 0,4%. Sementara unemployment rate itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa tajam. Dari level 4,6% menjadi 5%. Dapat diinformasikan, dapat diekspektasikan tanpa merupakan disclaimer on, akan terjadi pergerakan penurunan untuk New Zealand atau Kiwi dollar terhadap berbagai mata uang utama dunia. Katakanlah yang paling dekat adalah NZD terhadap USD. Kemudian di sesi hari Kamis ini pun juga akan ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di mata uang pound sterling. Karena seperti kita lihat itu akan ada pengumuman suku bunga untuk Inggris, di mana terjadi penurunan dari level 5% menjadi 4,75%. Hal ini bisa dinarasikan
bisa diekspektasikan akan ada kemungkinan terjadi penurunan pound atau uang pound sterling terhadap berbagai mata uang utama dunia pada saat jam 7 malam di hari Kamis. Sementara jam 8.30 seperti biasa akan ada data klaim pengangguran daripada Amerika Serikat yang terjadi kenaikan dari 216 menjadi 220.000. Nah, kemudian di hari Rabu, di hari Jumat atau penutupan akhir pekan, nah disinilah ada lagi primadonanya untuk suku bunga bank sentral yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia. Dikarenakan di bulan November atau tanggal 8 di akhir pekan akan ada pengumuman suku bunga daripada Fed, bank sentralnya Amerika Serikat, yang kita lihat sama-sama akan juga terjadi penurunan. Apakah betul atau tidak? Tetapi ekspektasinya ini terjadi penurunan sebesar 0,25% dari 5% menjadi 4,75%. Itu adanya di jam 2 pagi hari Jumat. Nah, inilah peluang yang menarik untuk pergerakan indeks US dollar. Kalau memang betul adanya terjadi penurunan, dapat diestimasikan atau diekspektasikan bahwa akan terjadi pergerakan yang volatile yang cenderung koreksi untuk pergerakan greenback dollars Amerika Serikat. Kemudian untuk jam 8.30 di sisi Amerika masih berlanjut untuk data ketenaga kerjaan daripada Kanada. Nah, jadi akan ada lagi peluang yang menarik untuk bertransaksi di pairing Canadian dollars. Kita lihat sama-sama employment change dari Kanada itu terjadi penurunan jelek untuk Canadian dollars. Kemudian unemployment rate itu dari 6,5% menjadi 6,6%. Lagi-lagi jelek untuk Canadian dollars. Dapat dikatakan bahwa di sesi Amerika pada saat sesi perdagangan Jumat akan terjadi pergerakan naik pada USD terhadap Kanada. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan sekarang masuk ke level teknikal atau bocoran-bocoran teknikal. Untuk support dan resisten indeks Wall Street dari Nasdaq sendiri, ini sekarang sedang terjadi pergerakan rebound. Kita lihat ya, memang untuk Nasdaq dan S&P 500 itu kurang lebih sama bentuk grafiknya. Pada saat pekan kemarin itu turun, kita lihat, tetapi pada saat sesi hari Jumat dan sekarang pada saat kita lagi menginformasikan kepada Okta Trader sekalian, ini sedang terjadi pergerakan rebound, di mana untuk Nasdaq rebound atau target rebound yang pertama ke 20191, 20305, 20397 hingga 20489. Kemudian untuk S&P 500, target rebound yang pertama akan berada di level 5776, 5805, 5828 hingga 5851. Nah, untuk Wall Street secara normal pun juga apabila terjadi betul adanya pemotongan suku bunga daripada Fed di hari Jumat jam 2 pagi, disitulah merupakan momentum yang baik bagi para trader indeks, karena biasanya kalau terjadi pemotongan suku bunga maka Wall Street akan melonjak lagi naik ke atas. Kemudian untuk support dan resisten major, kita akan ambil sampel itu Aussie dan pound sterling, dikarenakan dua pairing mata uang ini akan ada pengumuman suku bunga bank sentralnya masing-masing. Kalau Australia itu dirilis tetap, kalau pound sterling itu akan dirilis menurun. Nah, ini target reboundnya Aussie akan berada ke level 0,6631, 0,6691, 0,6738 dan 0,6786. Inilah merupakan target resisten atau target atasnya Aussie. Boleh nggak melakukan sell? Boleh, tetapi di angka-angka yang kami sebutkan tadi, dikarenakan itu akan lebih meminimize resikonya. Ya, kami ulangi, 0,6631, 0,6691, 0,6738. Sementara pound sterling ini juga sama, target pertama reboundnya itu atau target atasnya atau melanting ke atasnya itu akan berada di level 1.2982, 1.3068, 1.3138 dan yang terakhir 1.3207.
Pak, boleh nggak nih saya melakukan posisi buy? Boleh, tetapi ya harus diperhatikan targetnya ke sini, sini, dan terakhir 1,3207. Itu pun juga merupakan target yang berperan sebagai resisten atau kalau melakukan posisi sell ya di angka-angka yang kami sebutkan barusan. Oke, kita sekarang beralih ke minyak. Nah, minyak pun juga sama, sebetulnya trennya lagi arahnya menurun. Kita lihat betul, tetapi kalau misalnya bicara pergerakan rebound atau naik ke atas atau posisi-posisi resisten, itu akan berada di level 71.19, 72.57, 73.95, dan yang terakhir adalah 75.66. Seperti yang sudah kami sampaikan, informasi di awal mendekati area 80-85 itu merupakan area yang bagus untuk jual, sementara 70 sampai dengan 65 itu merupakan area yang bagus untuk melakukan posisi buy. Tetap dijaga ketahanan dananya. Untuk emas, ini juga sedang melakukan koreksi. Koreksinya ini kita lihat sama-sama level yang pertama, karena sudah ditembus 2745. Level support emas yang pertama berada di level 2718, 2696, 2674, dan yang terakhir 2646. Inilah merupakan area posisi buy emas yang cukup bagus, yang sedikit meminimais risiko, dikarenakan memang kalau misalnya bicara emas, biar bagaimanapun terlepas daripada satu, ada pengumuman pemotongan suku bunga, yang kedua biar bagaimanapun krisis atau tensi geopolitik masih berlanjut. Oke, sudah habis materinya. Ngapa bosan-bosan kami ucapkan kepada rekan-rekan Okta trader sekalian, pada saat berada di market, rencanakanlah terlebih dahulu tradingan Anda dan tradinglah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terhadap market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.